Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Nisa Adila dengan NIM 2208031020002 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang financial market instrument. Sebabnya yaitu ada definisi, bentuk-bentuk, kebijaksanaan, dampak inflasi terhadap investasi, resiko, dan kesimpulan. Sebab pertama yaitu ada definisi. Apa sih itu financial market? Financial market, pasar tempat terjadinya perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, komoditas, dan valuta asing. Di pasar ini, individu dan entitas melakukan transaksi untuk membeli, menjual, atau berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan. Nah, tujuan dari pasar keuangan itu untuk memfasilitasi aliran modal, menentukan harga aset, serta memberikan likuiditas bagi para pelaku pasar. Pasar keuangan juga berperan sangat penting dalam menentukan harga dan nilai dari berbagai aset, serta mengalokasikan risiko di antara berbagai pelaku pasar. Sebab kedua yaitu ada bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk financial market ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar modal dan yang kedua pasar uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal terlebih dahulu. Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan di mana terjadinya perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Tujuan utama pasar modal ini yaitu memfasilitasi perolehan modal bagi perusahaan dan memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Pasar modal juga berperan dalam menetapkan harga aset, menyediakan likuiditas, serta memberikan transparansi dan perlindungan kepada para investor melalui regulasi yang ketat. Melalui pasar modal ini, perusahaan dapat menggalang dana untuk ekspansi atau investasi. Sementara, investor dapat memperoleh pengembalian atas investasi mereka dalam bentuk dividen, bunga, atau kenaikan harga aset. Yang kedua yaitu pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan di mana terjadi perdagangan instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Instrumen-instrumen pasar uang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat utang jangka pendek, dan instrumen-instrumen lain yang sering digunakan untuk tujuan berinvestasi jangka pendek atau pengelolaan likuiditas. Pasar uang memungkinkan perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek mereka serta untuk melakukan investasi sementara dana mereka yang tersedia. Pasar uang juga penting dalam menjaga likuiditas di sistem keuangan secara keseluruhan. Sebab ketiga yaitu ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan financial market mencakup berbagai strategi dan keputusan yang diambil oleh regulator, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas, efisiensi, dan integritas pasar keuangan. Beberapa aspek kebijaksanaan financial market termasuk yang pertama yaitu regulasi, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan fiskal, yang keempat pengelolaan risiko, dan yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran investor. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi terlebih dahulu. Regulasi yaitu pembuatan dan penerapan aturan dan peraturan untuk mengawasi kegiatan pasar keuangan, melindungi investor, mencegah penipuan, dan memastikan keadilan dan transparansi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang, tingkat suku bunga, dan kondisi likuiditas pasar guna mencapai tujuan makroekonomi seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan fiskal. Kebijakan yang melibatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional seperti mengendalikan defisit anggaran dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu pengelolaan risiko. Strategi yang diadopsi oleh perusahaan dan investor untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko finansial seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran investor.
Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman investor tentang pasar keuangan, produk investasi, dan risiko yang terkait dengan investasi. Sebab yang keempat itu ada dampak inflasi terhadap investasi. Dampak inflasi terhadap investasi itu, inflasi dapat mengurangi daya beli uang secara bertahap. Ini berarti bahwa nilai real dari investasi bisa tergerus sering waktu jika pengembalian investasi tidak mengimbangi laju inflasi. Sebagai contoh, jika tingkat inflasi adalah 3% per tahun tetapi investasi hanya menghasilkan pengembalian 2% per tahun, maka investor sebenarnya mengalami kerugian nilai real meskipun nominalnya tumbuh. Sebab yang kelima yaitu ada resiko. Beberapa faktor diantara lainnya, yang pertama yaitu resiko kredit. Terdapat resiko bahwa pihak yang menerbitkan instrumen pasar uang seperti bank atau perusahaan gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pokok dan bunga instrumen tersebut. Yang kedua yaitu resiko likuiditas. Meskipun pasar uang sering dianggap sebagai pasar yang likuid, terhadap risiko bahwa investor tidak dapat menjual instrumen pasar uang dengan harga yang diinginkan atau dalam waktu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu resiko inflasi. Resiko inflasi ini jika tingkat inflasinya lebih tinggi dari pengembalian yang diperoleh dari instrumen pasar, maka nilai real dari investasi tersebut bisa berkurang seiring waktu. Yang keempat yaitu ada risiko pasar. Perubahan dalam kondisi pasar secara keseluruhan seperti gejolak pasar atau peristiwa ekonomi yang tidak terduga dapat mempengaruhi kinerja instrumen pasar uang. Yang keempat yaitu risiko operasional, merujuk pada risiko yang timbul dari kegagalan atau ketidaksempurnaan dalam proses internal, sistem, personel, atau prosedur suatu organisasi. Ini mencakup berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan operasi sehari-hari suatu perusahaan dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang terakhir yaitu ada risiko peraturan. Risiko yang timbul akibat perubahan atau pelanggaran terhadap peraturan, kebijakan, atau regulasi yang mengatur pasar uang. Ini mencakup berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi aktivitas di pasar uang. Sebab yang terakhir itu ada kesimpulan. Dalam kesimpulan, pasar uang ini merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek dan likuiditas yang tinggi. Di pasar uang, berbagai instrumen seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat berharga pasar uang diperdagangkan. Pasar uang memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas bagi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah serta memfasilitasi pengelolaan likuiditas sementara dan lindung nilai bagi investor. Meskipun sering dianggap sebagai pasar yang aman, pasar uang ini tetap memiliki resiko, termasuk resiko kredit, likuiditas, dan inflasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang resiko dan karakteristik pasar uang sangat penting bagi pelaku pasar untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Sekian materi finansial market instrumen dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.